warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nathan dengan NIM belakang 684. Saya Aurelius Dewi Ikhlas dengan NIM 650. Saya Fafrisa Arfiadela dengan NIM belakang 636. Saya Sujati Lestari dengan NIM belakang. Kami dari kelompok 5, dari kelas K, akan menjelaskan mengenai hukum administrasi negara. Yang pertama, saya akan menyebutkan istilah-istilah dari hukum administrasi negara dari beberapa bahasa yang ada di dunia. Yang pertama, bahasa Belanda, yaitu Wetboek atau Administrative Right. Kedua, bahasa Inggris yaitu Administrative Law. Dari bahasa Prancis, Droit Administratif. Dari bahasa Jerman, Verwaltungsrecht. Selanjutnya, pengertian dari hukum administrasi negara. Pengertian hukum administrasi negara menurut beberapa ahli berbeda-beda ya. Pertama ada dari Van Apeldoorn. Menurut Van Apeldoorn, Han adalah keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh para penguasa yang diserahi tugas pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya menurut Abdul Jamali, peraturan hukum yang mengatur administrasi yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab hingga negara itu berfungsi. Selanjutnya menurut Logeman, kan menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan dan yang memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas istimewa mereka. Selanjutnya hukum administrasi negara dibagi menjadi sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, menetapkan norma-norma dan fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik sebagai perlindungan hukum. Selanjutnya mengatur cara-cara partisipasi warga negara dalam proses pengaturan dan pengendalian tersebut. Hubungan hukum administrasi negara dengan bidang hukum lainnya. Pertama, Han menitik beratkan secara khas pada administrasi negara. Hukum mengenai hubungan antara jabatan-jabatan negara satu dengan lainnya, serta hubungan hukum antara jabatan-jabatan negara itu dan masyarakat. Selanjutnya, HTN lebih berfokus pada konstitusi daripada negara secara keseluruhan. Hukum mengenai organisasi jabatan-jabatan negara. Selanjutnya, hukum pidana mengatur tentang hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya, tetapi terdapat keterlibatan pemerintah di dalamnya dalam rangka melindungi kepentingan umum dan masyarakat. Selanjutnya ada hukum perdata mengatur tentang hubungan antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya dalam hubungan privat. Ada sumber Han itu ada 4, yaitu undang-undang, jurisprudensi, lalu praktek administrasi negara dan pendapat para ahli. Lalu ada ruang lingkup. Nah, ruang lingkupnya ini ada 4. Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara. Lalu yang kedua, hukum tentang organisasi negara. Ketiga, hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis. Dan yang terakhir ada hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara. Lalu yang kelima, hukum administrasi pemerintah daerah dan wilayah, yang dibagi menjadi hukum administrasi kepegawaian, hukum administrasi keuangan, hukum administrasi material, hukum administrasi perusahaan negara, dan yang terakhir hukum tentang peradilan administrasi negara. Lalu ada objek Han. Objek Han khusus adalah peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan bidang tertentu dari kebijakan penguasa. Contoh hukum tata ruang. Objek Han umum adalah pengaturan-pengaturan hukum yang tidak terikat pada suatu bidang tertentu dari kebijaksanaan penguasa. Contoh asas umum pemerintahan yang baik dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bidang pokok hukum administrasi negara menurut Kusumadi Widosowojo. Menurut beliau, bidang pokok hukum administrasi negara ada 4. Yang pertama, hukum tata pemerintahan. Yang kedua, hukum tata keuangan termasuk hukum pajak. Yang ketiga, hukum hubungan luar negeri. Dan yang keempat, hukum pertahanan dan keamanan umum. Sedangkan bidang pokok hukum administrasi negara menurut Walter Murefa, yang pertama terdapat hukum kepolisian. Hukum kepolisian berisi aturan-aturan hukum yang mengandung norma untuk bertindak laku yang bersifat larangan atau pengingkaran dan mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu terhadap kebebasan seseorang guna kepentingan keamanan umum. Yang kedua, perlembagaan, yaitu aturan-aturan hukum yang ditujukan kepada penguasa untuk menyelenggarakan perkembangan rakyat dan pembangunan dalam lapangan kebudayaan, kesenian, ilmu pengetahuan, pengabdian, dan kejaksaan, kemasyarakatan, dan lain-lainnya. Dengan menguasai bidang-bidang kebebasan, bidang kemasyarakatan, maka penguasa wajib mengatur hubungan-hubungan hukum individu tersebut berdasarkan tugasnya, yakni menyelenggarakan kepentingan umum. Yang ketiga, keuangan. Hukum keuangan yaitu aturan-aturan hukum tentang upaya menyediakan perbekalan guna melaksanakan tugas-tugas penguasa. Misalnya aturan tentang pajak, biaya cukai, peminjaman uang bagi negara dan lain-lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kegiatan pemerintahan. Ada kedua kegiatan pemerintahan. Yang pertama kegiatan
hukum, dan yang kedua bukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pemerintahan yang langsung menimbulkan akibat hukum tertentu bagi hukum administrasi negara. Oleh karena itu, perbuatan hukum ini membawa akibat pada hubungan hukum atau keadaan hukum yang ada. Tindakan-tindakan ini berhubungan langsung dengan kewenangan yang dimiliki atau melekat dari jabatannya. Tindakan hukum meliputi hukum publik dan hukum privat. Hukum publik terbagi menjadi dua. Yang pertama hukum publik bersegi satu, yaitu hukum publik yang merupakan terhadap satu pihak saja, yaitu pemerintah. Yang kedua, hukum publik bersegi dua, yaitu adanya hukum publik yang bersegi dua atau ada perjanjian menurut hukum publik. Ciri atau karakteristik dari tindakan hukum publik: yang pertama, untuk kepentingan umum. Yang kedua, dapat atas dasar kewenangan. Yang ketiga, tidak ada kesetaraan posisi antara yang mengatur dengan yang diatur. Yang keempat, sanksi yang tegas yang dipertahankan secara sepihak oleh penguasa. Yang kedua, ada hukum privat. Hukum privat merupakan hubungan umum dengan subjek umum atas dasar kebebasan kehendak atau dilakukan persetujuan dari pihak yang dikenai tindakan hukum. Hal ini karena hubungan hukum berdasar itu bersifat sejajar. Ciri atau karakteristik dari tindakan hukum privat: yang pertama, mengatur kepentingan individu. Yang kedua, dibuat atas dasar konsensus para pihak. Yang ketiga, terdapat kesetaraan posisi antara pihak yang mengatur dengan yang diatur. Yang keempat, dipertahankan sendiri oleh para pihak. Dan yang terakhir, sanksinya menyangkut kemauan para pihak. Selanjutnya, bukan perbuatan hukum. Bukan perbuatan hukum merupakan tindakan berdasarkan fakta dan data, yaitu tindakan-tindakan pemerintah yang tidak berhubungan langsung dengan kewenangan yang dimiliki, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum, seperti pemerintah memberikan bantuan, peresmian jembatan, dan lain-lainnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.